Shalom. Saya terlebih dahulu mengucapkan tahniah dan syabas kepada penganjuran program Time Alone with God, khusus kepada pengarah jabatan kanak-kanak Puan Rosaline. Terima kasih juga saya ucapkan atas kerjasama para ibu bapa dan juga para penyelaras jabatan kanak-kanak di setiap gereja secara khusus di dalam wilayah 8 ini. Terima kasih Puan Maili, penyelaras kanak-kanak wilayah 8, dan juga para EJK yang sudah dibentuk dan sudah berusaha dengan gigi dan begitu komited menjalankan program ini secara khusus di wilayah 8. Saya juga mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua anak-anak yang sudah melaksanakan program Time Alone with God. Pasti kanak-kanak sudah bertumbuh dan sudah meluangkan masa untuk bersama-sama dengan Tuhan setiap masa. Mari kita usahakan, mari kita kerjakan pribadi kehidupan kita untuk sama-sama melibatkan diri kita, mengambil satu masa, mengambil kesempatan untuk bersama-sama dengan Tuhan setiap masa. Tuhan memberkati. Shalom semua anak-anak, ibu bapa dan juga mentor Tag Challenge ataupun Time Alone with God Challenge. Tahniah karena Anda telah menyahut cabaran tag ini selama 1 bulan dari 1 hingga 31 Agustus. Untuk pengetahuan semua, ada 7 gereja yang telah menyahut cabaran ini. Gereja Mangkaladom, Gereja Mentog, Gereja Pangsaan, Gereja PMC, Gereja Paturidong, Gereja Sinarut, dan juga Gereja Rugading. Dan ada 14 anak-anak yang telah menyertai challenge ini dan 8 mentor. Saya percaya tag challenge ini cukup mencabar karena ia menuntut masa dan juga komitmen kamu semua. Namun, puji Tuhan, karena Anda semua telah berjaya menyelesaikan tag challenge ini. Saya harap agar anak-anak kita yang telah dibimbing akan meneruskan atau membudayakan masa bersendirian bersama Yesus setiap hari ini dalam kehidupan mereka. Amin. Tuhan berkati. Shalom. Salam damai dalam Yesus Kristus. Program Tag Challenge atau Time Alone with God adalah satu program yang sangat baik. Saya sebagai mentor kepada anak saya, Delston Wise, mempunyai cabaran sepanjang tempo Tag Challenge ini karena mempunyai komitmen yang lain. Tetapi puji Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, saya dapat atau berjaya melaksanakannya. Saya sangat diberkati dengan program Time Alone with God. Dan saya merasa satu pengalaman yang cukup indah di mana saya dapat membimbing anak saya untuk mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Aktiviti Time Alone with God adalah satu aktiviti yang sangat baik untuk diteruskan kepada anak-anak maupun ibu bapa. Biarlah Time Alone with God boleh menjadi gaya hidup kita setiap hari, sementara kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan memberkati. Syukur dan puji Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengungsikan sesuatu tentang aktiviti Time Alone with God bersama anak saya.
Cabaran ini telah berlangsung selama 31 hari dari 1 hari bulan Agustus hingga 31 Agustus. Dan tentunya dalam 31 hari itu dia mempunyai cabarannya tersendiri. Walau bagaimanapun kami sangat gembira karena telah menyertai program ini. Dan sepanjang kami melakukan aktiviti ini, cabaran yang paling sukar bagi saya adalah oleh karena saya seorang ibu yang bekerja, saya hanya dapat meluangkan masa bersama anak saya pada waktu malam. Dan untuk aktiviti yang memerlukan waktu siang, saya hanya dapat melakukannya pada waktu hujung minggu ataupun ketika saya bekerja daripada rumah. Itu adalah cabaran yang sangat sukar bagi saya untuk meluangkan masa bersama anak. Dan dengan pembelajaran kami setiap hari, anak saya punya kesukaran untuk pada mulanya untuk menumpukan perhatiannya dalam pembelajaran firman Tuhan. Dia merasa dipaksa pada mulanya, tetapi beberapa hari kemudian dia mulai mengerti dan memahami apa yang dia perlu lakukan, dan dia dapat melakukannya dengan baik setiap hari. Puji Tuhan, karena walaupun kami hanya dapat melakukan aktiviti seperti berdoa, membacakan firman Tuhan dan bernyanyi dan setiap malam, tapi itu merupakan satu aktiviti yang sangat baik dan sangat bermakna untuk pembelajaran anak saya. Dan dalam program ini saya dapat melihat bahwa satu aktiviti yang baik sekali. Saya mendapati bahwa sepanjang pembelajaran Time Alone with God ini, anak saya mulai pandai berdoa dan juga dia sudah mulai baik untuk belajar firman Tuhan. Dan dia juga dapat mengaplikasikan apa yang dia sudah belajar sepanjang 31 hari itu. Walaupun dia tidak dapat melakukan yang terbaik, tetapi saya gembira karena dia sudah coba untuk melakukannya dan dapat melakukan sesuatu dari apa yang dia telah belajar. Jadi program ini sangat baik untuk diteruskan setiap hari, walaupun bukan dalam cabaran, tapi kita harus mempunyai waktu sebagai ibu bapak dan juga membawa anak-anak kita untuk ada waktu bersama Tuhan sendirian setiap hari. Ini adalah penting untuk pertumbuhan iman masing-masing dan menguatkan juga kerohanian kita sementara kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih kepada Puan Roslin yang telah menyediakan aktiviti ini. Dia sangat baik sekali untuk ibu bapak dan anak-anak belajar bersama, dan merupakan satu program yang sangat baik. Jadi semoga aktiviti ini dapat diteruskan setiap hari dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Hari ini saya akan membacakan ini ayat hafalan.
giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Message. Saya sedang melayani Tuhan ketika saya memberikan penyembuhan kepada orang lain. Siapa yang ingin ditolong? Nomor 1, saya mau menolong mama. Nomor 2, saya mau menolong bapak. Nomor 3, saya mau menolong nenek. Doa, mari kita berdoa dan saya pimpin dalam doa. Tuhan, tolonglah sembuh mereka yang sakit dan kuatkan para dokter dan juru rawat supaya mereka membantu orang yang sakit. Amin. Dan itu saja pelajaran saya pada malam ini. Bye. Hai, hari ini hari ke-6 saya baca Alkitab. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikuburkan Allah bersama-sama dengan Dia. Pelajaran: ada pengharapan pada mereka yang meninggal di dalam Yesus. Aplikasi: saya mengetahui Yesus akan datang kembali. Pujian: Yesus kan datang di awan-awan, menjemput anaknya. Ku mau sedia menyambut Yesus agar masuk surga. Doa. Mari kita sembahyang dan saya pimpin. Tuhan, saya mau bersedia menyambut kedatangan-Mu. Pimpin saya. Amin. Dan itu saja pelajaran saya. Bye. Oke, cabaran masa challenge anak-anak saya ialah saya sendiri tiada buku primary untuk rujukan, dan yang saya coba ajar anak-anak ialah menulis ayat-ayat Alkitab dan kasih mengerti dorang ayat apa yang dorang baca dan memberi galakan mereka untuk berdoa sendiri. Dan sebenarnya anak-anak saya sangat suka dengan challenge ini, jadi saya teruskan sampai sekarang. Bila membaca ayat-ayat Alkitab ataupun apa saja, saya suruh dorang tulis, dan doa mereka juga mereka tulis dengan pendek saja, apa yang mereka boleh hafal ataupun coba pikir sendiri apa yang dorang mau cakap sama idola mereka. Sampai situ saja. Terima kasih. Hai. Sebagai mentor kepada Shina dan Syekh, aktiviti semasa tag yang selalu kami buat adalah kami pergi ke tempat-tempat yang sunyi. Contohnya kami akan naik bukit, sekurang-kurangnya 3 kali 1 minggu.
Apabila kami sampai di tempat yang sunyi itu, biasanya si Shea ini akan pimpin menyanyi dan berdoa. Sementara si Shina pula akan membaca Alkitab dalam handphone bagi ayat untuk hari itu. Dan selepas dia membaca, dia akan terangkan maksud Alkitab tersebut. Sebagai mentor, saya cuma akan tambah apa yang kurang dan betulkan apa yang salah. Dan saya rasa anak-anak ini sangat seronok. Kamu seronok gitu? Siap. Oh, mau lagi pergi? Mau. Ya, aktiviti itu bukan saja mendekatkan kami kepada Tuhan, tapi banyak yang kami dapat. Kami boleh menghirup udara bersih awal pagi, kami dapat menikmati ciptaan Tuhan, kami dapat sinar matahari awal pagi, dan kadang-kadang boleh bersenam juga kan? Bepelu juga kah kamu itu? Belum. Penat kah? Nah. Ya, tapi syok kan? Jadi macam mana? Kita mau teruskan lagi tuh tag atau tidak? Mau? Oke, bagi kami oleh karena acara ini sangat menarik, jadi kami akan teruskan pada masa-masa akan datang. Itu saja, bye. Halo, selamat tengah hari semua. Nama saya Edelina. Saya adalah merupakan pengajar ataupun anti kepada tag challenge punya anak-anak, yaitu Elvin, Edken, sama Eldrick. Kami daripada wilayah 8, daripada Kampung Sinar. Oke, saya minta maaf dengan keadaan saya merekam ini. Sekarang ini saya berada di hospital dan saya coba rekam pada saat ini juga lah. Oke. Saya mau bagi tahu pengalaman saya sepanjang saya mengajar anak-anak ataupun anak buah saya tag challenge sepanjang bulan 8 lah. Pada bulan 8 saya dikuarantin sebanyak 2 kali. Jadi waktu itu memang ada sukar sedikit, tapi puji Tuhan, Tuhan sentiasa bersama dengan kami, dan walaupun selalu ada kekangan masa ataupun masa-masa kami untuk bersama-sama tidak banyak, tapi ada juga mama saya yang membantu saya, dan mereka sentiasa berdoa, dan juga walaupun saya tidak sama-sama dengan dorang boleh juga buat itu tag sendiri. Kami tidak ada tuh tag checklist, tapi selalu ataupun mama saya selalu kasih remind supaya sentiasa mempelajari itu tag challenge lah. Kami senang hati dan berbesar hati karena diberi peluang untuk mengikuti tag challenge ini, dan kami mendoakan agar tag challenge ini tidak akan pernah putus untuk melakukan. Amin. Dan sampai sini sajalah. Oke, thank you.